السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir, kalau tidak salah, kita bahas hukum-hukum perintah Allah dan Rasulnya yang mengandung ilat. Al-hukmu yaduru bil-illah. Jadi ada hukum-hukum tertentu yang Allah dan Rasulnya memerintahkannya atau melarangnya karena ada ilat, ada alasan. Beda dengan melempar jumrah. Antum tahu alasan kenapa melempar jumrah? Kalau antum tahu berarti lebih pintar dari Nabi SAW. Antum tahu kenapa Hajar Aswad dicium? Kalau antum tahu berarti antum lebih pintar dari Nabi SAW. Antum tahu kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa sedekap di dada? Tidak di atas, di bawah pusar misalnya. Kenapa puasa harus Ramadan? Antum tahu? Tidak tahu. Para ulama enggak tahu, termasuk Nabi SAW tidak tahu. Kalau beliau tahu, tentu beliau jelaskan. Ya. Antum tahu kenapa Bilal ketika azan disuruh naik ke tempat ketinggian? Tahu antum. Insya Allah tahu. Ya. Antum tahu kenapa Nabi melarang kita pulang safar malam-malam? Gitu. Dan Nabi dan para sahabat ketika pulang safar tidak pernah malam-malam. Istri kaget malam-malam suaminya pulang. Nabi enggak suka ini. Antum tahu kenapa? Insya Allah tahu. Nah, ini yang akan kita bahas. Kali yang tadi, kenapa jumrah dilempar, kenapa Hajar Aswad dicium, kenapa tawaf, kenapa sa'i, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa wudu mesti menyela-nyela jari tangan dulu dan seterusnya, kita enggak akan bahas. Jangankan kita, para ulama, bahkan Nabi SAW tidak membahasnya karena enggak tahu. Ibadah mahdhah. Sudah lewat pelajaran apa itu ibadah mahdhah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ada 3 ciri, sudah lewat. Salah satunya tidak bisa dicerna oleh akal kita. Akal kita tidak bisa mencerna, tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan kenapa duduk dengan menyenderkan tangan kiri satu ke belakang tidak boleh. Kenapa larangan ini? Akal kita tidak bisa mencerna. Ada larangan Nabi, ada perintah Nabi yang akal kita tidak bisa mencerna. Alasannya apa kita tidak tahu, tentu tidak boleh kita bahas.
Pembahasan kita kali ini kita sampai kepada perintah Allah, perintah Rasulullah yang kita tahu alasannya. Kenapa Nabi mempersilahkan kita sholat di rumah ketika hujan? Kenapa? Tentu kita tahu Allah dan Rasulnya tidak mau kita taat kepada Allah, beribadah dengan basah kuyup, berdarah-darah, terengah-engah. Ya, Allah tidak suka. Allah maunya kita taat beribadah kepada Allah dengan tenang, nyaman, nikmat. Gitu. Allah nggak mau. Kalau Allah uji kita sehingga kita berdarah-darah, itu lain lagi. Itu di luar ibadah mahdhah. Adapun ibadah mahdhah, Allah enggak suka. Bahkan lari untuk cepat-cepat taat kepada Allah. Apa? Mengejar sholat jamaah. Sudah pada berdiri sholat asar misalnya, kita masuk, ya, takut keburu ruku, atau sudah ruku, takut keburu i'tidal, kita lari menuju saf. Dilarang apa tidak? Dilarang apa tidak? Dilarang. Siapa contoh? Abu Bakrah. Abu Bakrah melaksanakan itu dan terengah-engah. Dan selesai salam, Nabi mengatakan, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Semoga engkau menambahkan semangatmu di dalam ibadah, tapi jangan diulang lagi. Jangan diulang lagi. Alaikum bisakinati wal waqar. Engkau harus tenang, perlahan. Gitu. Nah, kita mulai dengan, sepertinya sudah kita ulang sebentar ya. Kenapa sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunat dianjurkan di rumah? Insya Allah kita tahu. Karena ketaatan kita, ibadah kita, kalau bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Menyembunyikan ketaatan kepada Allah, ini sesuatu yang disukai. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, jangan takalluf. Antum bisa menyembunyikan diri ketika sholat berjamaah, sholat Jumat, berjihad, haji, umrah, ya nggak bisa. Nggak bisa, nggak usah disembunyikan. Adapun sholat sunnah, sedekah sunnah, bisa sembunyikan, sembunyikan. Maka kita tahu ilat alasan kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik sholat adalah di rumah, kecuali sholat wajib. Beliau menyukai, beliau menyarankan, tidak wajib ya, untuk sholat sunat di rumah saja. Kenapa? Ya tadi, agar ketaatan-ketaatan kita kepada Allah yang tidak wajib kita sembunyikan. Ya. Dengan demikian antum tahu alasannya. Setelah tahu antum alasannya, antum bisa praktekkan. Di rumah antum kebetulan sedang banyak keluarga. Ada orang tua, ada mertua, banyaklah mungkin acara apa gitu. Sampai
di kamar antum saja ada saudara di situ ya, yang mahram gitu. Rame. Salat duhur di masjid. Nggak banyak di masjid. Setelah nggak lama berjamaah salat duhur, pada pulang misalnya. Udah nggak ada orang. Di masjid nggak ada orang. Tinggal antum misalnya. Mana yang lebih baik? Salat di masjid atau di rumah? Salat ba'diyah itu salat hari kala itu ya. Ketika di rumah antum banyak orang. Antum bisa jawab. Lebih baik di masjid. Loh, kok menyalahi sabda Nabi? Karena ada ilatnya. Kita harus tahu ilatnya. Kenapa Nabi menyarankan kita untuk sholat di rumah saja tadi? Ilatnya di situ untuk menyembunyikan ketaatan kita yang sunat. Itu lebih tersembunyi di masjid. Di masjid nggak ada orang. Sementara di rumah sedang banyak-banyaknya orang. Justru ketika antum memilih sholat sunat ba'diyah di rumah, padahal antum tahu masjid kosong, nggak ada orang, di rumah banyak orang, justru ini nggak faham. Ya. Pulang rumah, keluar sebentar ya, saya mau ba'diyah zuhur nih. Kan kata Nabi sholat sunat di rumah. Ini berarti nggak faham. Ya. Contoh-contoh seperti ini insyaallah yang akan kita bahas. Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah selesai qiyamul lail, sebelum berangkat ke masjid, atau zahirnya setelah beliau salat qobliyah subuh. Beliau qiyamul lail berjam-jam, kita tahu ya. Qiyamul lail beliau bukan hitungan 20 menit, 30 menit, berjam-jam. Banyak riwayat tentang itu. Sebelum berangkat ke masjid untuk mengimami salat subuh, beliau sempatkan berbaring sebentar. Ya. Para imam mengatakan, dan ini sebuah sunnah, untuk apa? Sama dengan tadi, menyembunyikan ketaatan, bekas ketaatan. Gitu. Jadi ketika salat subuh terlihat segar, bukan nampak bahwa dia habis berdiri berjam-jam. Maka saat salat subuh ngantuk, lemes, hunang-hunang misalnya, ya kan? Gemeteran misalnya. Enggak. Allah menghendaki bahwa tersembunyi bekas-bekas ketaatan itu. Ya. Kecuali sekali lagi tidak bisa disembunyikan. Kenapa Nabi membuat kemah saat i'tikaf? Beliau membuat kemah, berada di dalam kemah itu, tenda kecil, ya muat satu orang, mungkin dua orang, saat i'tikaf. Apakah biar tidak kehujanan? Nggak mungkin. Kan sudah ada atapnya ya, walaupun sederhana. Ada ilat di situ yang kita harus tahu, bahwa Nabi tidak mau ketika i'tikaf itu terlalu banyak berdialog, tanya jawab,
interaksi kepada para sahabat. Kalau beliau tidak pakai tenda, tentu nggak mungkin beliau bisa menolak. Ketika Abu Bakar datang bertanya tentang sesuatu, Umar datang ke beliau bertanya tentang sesuatu, yang lain datang bertanya, kemudian berkerumun di situ. Ya, jadilah tanya jawab. Jadilah kan luar biasa para sahabat itu. Kalau ada Nabi SAW, apalagi ada orang Badui. Orang Badui itu luar biasa, nggak ada rasa malunya. Nanya kepada Nabi, nanya begini, nanya begini. Ya. Bahkan ada yang pernah nanya apa? Ya Rasul, ayahku di mana kira-kira? Sudah meninggal ayahnya. Ayahku di mana? Maksudnya di surga atau di neraka? Ini kan pertanyaan yang tidak baik. Ya. Tapi Nabi jujur, neraka. Nabi jujur. Nah, dia seolah tidak terima, sedih sekali. Nabi menambahkan, ayahmu sama dengan ayahku, nasib ayahmu sama dengan nasib ayahku. Ya, nggak mungkin beliau bohong. Tidak mungkin demi menyenangkan orang ini lalu tega-teganya beliau bohong, nggak mungkin. Ya. Nah, setelah antum tahu kenapa Nabi membuat tenda saat iktikaf itu, sunnahkah hari ini antum iktikaf pakai tenda? Ilatnya apa antum tahu? Tinggal antum ambil aja ilat itu, supaya tidak ngobrol, supaya tidak terlalu banyak tanya jawab. Gimana caranya? Mudah, nggak harus bikin tenda. Kalau Nabi sepertinya satu-satunya cara itu, ya, satu-satunya cara. Nggak mungkin Nabi menolak atau apa, ya. Ini satu-satunya cara. Nah, apakah cara itu satu-satunya cara sekarang ini? Tidak. Ya. Kalau antum ingin iktikaf tenang, jadi betul-betul tafakur, tadabbur di hadapan Allah, hanya baca Al-Quran, nggak banyak ngobrol, haruskah pakai tenda? Insya Allah tidak. Cari aja masjid yang antum nggak pada kenal di situ, nggak pada ngobrol, ya kan? Ini malah cari yang jauh-jauh yang pada kenal, ya kan? Kenal sama kenal, ya udah asik ngobrol di situ, ya. Ngobrol mau pulang kampung lah, mau ada tol baru lah, yang inilah, yang itulah. Kesalahan kita itu, ya. Kan itikaf itu isinya baca Al-Quran, tafakur, tadabbur. Nah, ini sengaja, ya. Nah, kecuali faham semua, ya. Ya sudahlah, nggak banyak ngobrol kecuali yang perlu-perlu saja. Karena isi iktikaf adalah seperti itu, diam, tafakur, betul-betul di 10 hari terakhir, malam yang tidak ada duanya, malam terbaik sepanjang tahun. Bahkan ada satu malam yang jika kita beribadah di malam itu lebih baik daripada kita ibadah selama 1000 bulan. Khairum min alfi syahri. Ya. Betapa hinanya dunia ini, betapa murahnya dunia yang sedang kita kejar-kejar ini, betapa urusan dunia itu betul-betul sangat rendah. Nah, kita tafakur di situ. Bahkan dunia yang sedang kita kejar-kejar ini, dunia yang orang-orang sedang berebut, itu semuanya terkutuk, mal'un, terkutuk, terlaknat. Ya. Seluruh isi dunia ini terkutuk, terlaknat, mal'un. Kecuali
orang yang berilmu. Kemudian ilmunya bukan ilmu dunia tentunya. Orang dunia terkutuk, maksud ilmu dunia nggak terkutuk, ya ikut terkutuk, mal'un. Ilmunya ilmu akhirat tentunya, bukan ilmu dunia. Ilmu tata cara wudu ini bukan ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Ilmu membedakan mana darah haid, mana darah istihadah, mana darah nifas, ini bukan ilmu dunia, ilmu akhirat. Ya. Kemudian yang belajar ilmu, antum terus belajar sebagai pelajar, insya Allah tidak terkutuk. Kemudian zikrullah, semua bentuk ketaatan, zikrullah. Di luar itu mal'un semua, terkutuk semua. Ya. Itu kita camkan saat kita tafakur sedang iktikaf itu. Jadi jangan banyak ngobrol. Makanya Nabi pakai tenda. Berarti ini hilang. Kemudian Nabi sering sekali, bahkan mayoritas, ketika mau berangkat perang, beliau keluar dari jauh-jauh hari, apa diem? Diem. Bahkan detik-detik mau berangkat, diem. Tidak ngasih tahu kepada para sahabat, kepada para calon mujahid ini, kita mau berangkat perang. Enggak. Kecuali perang yang Ka'ab bin Malik dan Murarah dan Hilal tidak ikut itu. Perang Tabuk. Selain perang Tabuk, umumnya Nabi merahasiakan. Kenapa? Insya Allah kita tahu, terutama ahli strategi perang, jangan sampai rencana jihad ini bocor, terdengar oleh musuh. Kalau beliau sampaikan, ya tentu bisa dari mulut ke mulut, ya kan. Untuk menjaga kerahasiaan ini, jangankan musuh, pasukan aja nggak tahu. Pasukan saja tidak tahu. Ini ada, makanya kita disuruh taat kepada pemimpin. Walaupun kita nggak paham ini maunya apa, presiden kok ngelarang ini maunya apa, raja kita kok nyuruh begini, ini maunya apa, Amirul Mukminin kok nyuruh kita begini, ini kan seolah konyol nih. Jangan, ya, udah taati saja. Karena raja itu, presiden itu, pemimpin itu, mukminin itu ada punya rahasia, ada rahasia tertentu, gitu, yang barangkali kita sebagai orang awam, rakyat, orang awam nggak tahu. Ya, ini salah satu hikmah kenapa kita harus taat kepada pemimpin dan nggak usah nanya-nanya, ya, apalagi menentang. Kecuali perang Tabuk, yang 3 orang sahabat besar ini akhirnya dihukum dengan hukuman yang luar biasa berat menurut 3 orang ini selama 50 hari karena tidak ikut perang Tabuk. Ini tidak bisa disembunyikan, dan sengaja Nabi tidak menyembunyikan, justru biar Heraklius dengar. Ya, walaupun hari itu belum ada internet, belum ada medsos dan seterusnya, namanya berita dari mulut ke mulut pasti. Ya. Antum harus tahu bahwa nama Imam Ahmad bin Hanbal itu terdengar sampai ke Andalus, Spanyol. Padahal hari itu belum ada internet, belum ada televisi, radio, medsos. Sampai ke telinga anak muda
yang anak muda ini penasaran, datang ke Baghdad untuk berguru kepada Imam Ahmad. Tapi sampai ke Baghdad, anak muda ini tidak mendapati Imam Ahmad. Dan ketika dia bertanya mana Imam Ahmad, orang-orang pada ketakutan, bisik-bisik. Ya, akhirnya anak muda ini faham bahwa Imam Ahmad sedang di penjara, tapi di rumah. Ya, setelah 30 bulan itu keluar dari penjara dan seterusnya, ini Allah menyebarkan berita itu. Ya. Padahal belum ada alat seperti hari ini, tapi tetap Allah sebarkan, dan kecil itu bagi Allah. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi tidak sembarangan, tetap merahasiakan ketika mau berangkat jihad, kecuali tadi perang Tabuk. Jadi seolah-olah perang Tabuk itu betul-betul beliau menunjukkan kekuatan dan nantang, nekat, superpower dunia hari itu. Tidak ada yang melebihi Romawi, Heraklius. Antum tahu di sejarah bagaimana tentara Romawi itu kan? Ternyata tidak berani. Ditunggu oleh Nabi di Tabuk 20 hari kira-kira. Ditunggu 20 hari. Bukan sehari 2 hari, 20 hari. Nggak berani datang. Tentu Heraklius tahu sedang ditantang oleh kaum muslimin, dipimpin langsung oleh Nabi SAW. Tidak berani datang. Di sini tentu berita ini kemana-mana sedunia, ya kan? Nampak izah Islam dan kaum muslimin. Ya, ini sampai ke mana-mana. Setelah itu maka semakin kecil musuh-musuh Islam itu, dan Islam semakin besar. Ya. Adapun perang-perang lain selain Tabuk, termasuk Badar nggak ada yang tahu. Maka bahkan Nabi, kalau Badar bahkan Nabi sendiri, ya, itu bisa lihat di surat Al-Anfal itu, bisa kita fahami betapa Nabi tidak menginginkan Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi hanya menginginkan mengejar Abu Sufyan. Abu Sufyan yang pulang dari Syam, bawa barang-barang dagangan. Ini yang dikejar oleh Nabi, karena harta kaum muslimin ada di situ. Harta kaum muslimin kan ditinggal di Mekah, dikuasai oleh kafir Quraisy, mobil khusus Abu Sufyan. Itu yang diincar oleh Nabi SAW. Tentu insya Allah ya pasti menang. Kafilah dagang kan bukan pasukan, sementara Nabi 300 lebih pasukan. Ternyata keduluan. Abu Sufyan sudah terlanjur sampai ke Mekah, kemudian memberitahukan kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan tokoh-tokoh Quraisy, dan mereka siap dengan pasukan 1000 lebih. Maka bertemulah di Badar. Nabi sendiri tidak tahu dari awal. Kalau perang Uhud beliau tahu, hanya dirahasiakan. Dan umumnya beliau tahu, tapi dirahasiakan. Ada apa? Ada ilah. Ya. Apa perintah Nabi ketika kaum muslimin, para sahabat, diberi salam oleh Yahudi? Ya. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului salam untuk Yahudi dan Nasrani. Ini kita nggak tahu alasannya. Sami'na wa ata'na. Jadi kita ketemu Yahudi, Nasrani, kaum kafir, Assalamualaikum, nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau mereka ngasih salam duluan, jawablah dengan wa'alaikum. Ya.
Wa idza sallamukum faqulu wa'alaikum. Jika mereka memberikan salam duluan kepada kalian, jawablah oleh kalian wa'alaikum. Bukan wa'alaikumussalam, apalagi wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, tapi jawablah wa'alaikum. Ya. Apakah ini ada ilatnya atau memang tidak ada? Memang pokoknya kayak gitu? Ternyata ada. Ternyata ada. Kenapa Nabi menyuruh para sahabat menjawab salamnya orang-orang Yahudi dengan wa'alaikum? Karena orang-orang Yahudi pada umumnya memberikan salam kepada kaum muslimin diplesetkan. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Nabi tahu, Nabi tidak tuli. Ya, cuman beberapa sahabat itu nggak kurang perhatian barangkali. Dikiranya assalamualaikum. Nabi tahu, tentu Allah membimbing beliau untuk tahu ya. Assalamualaikum. Tahu Nabi. Jangankan Nabi, Aisyah tahu. Insya Allah antum masih ingat bagaimana Aisyah marah-marah ketika Aisyah bersama Nabi didatangi oleh Yahudi, lalu memberikan salam assalamualaikum. Assam mati, binasa, celaka. Assalam kan selamat, kan jauh sekali, bertolak belakang. Aisyah marah. Aisyah tahu bahwa salamnya itu bukan assalam tapi assam, celaka bagimu, binasa bagimu. Dijawab oleh Aisyah, wa'alaikum la'natullah wa ghadabullah sebaliknya bagi kalian laknat Allah, murka Allah, begini. Wahai saudara-saudara kera dan babi. Saking jengkelnya barangkali Aisyah ya. Tidak disalahkan ucapan bahwa mereka adalah saudara-saudaranya kera dan babi. Karena di antara mereka ada yang entah berapa ribu jumlahnya, ada yang betul-betul dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi gara-gara melanggar larangan hari Sabtu. Ya, dan ucapan Aisyah ini tidak dibenarkan, tidak dikritik, tidak diluruskan oleh Nabi karena memang benar gitu ya. Tidak disalahkan oleh Nabi, tidak diluruskan. Oh, bukan saudara kera, bukan saudara, tapi enggak ya. Nah, kalau ucapan Aisyah ini salah, tentu akan ditegur oleh Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi diam melihat kesalahan di depan beliau. Jangankan diam, takhirul bayan, mengakhirkan keterangan, tidak mungkin bagi Nabi, dan dosa bagi Nabi. Nanti ajalah sekalian saya singgung pas saya ngasih khutbah. Nggak boleh, kecuali masalah teknis ya, seperti Ibnu Lutbiyah itu. Nanti sajalah, atau besok, atau pekan depan nggak boleh. Jadi ketika ada hal yang keliru di hadapan Nabi, Nabi harus luruskan. Nah, yang diluruskan oleh Nabi bukan masalah kera dan babi, tapi masalah wa'alaikum tadi. Gitu. Nggak usah engkau balas dengan hal seperti itu. Kutukan, laknatullah, ghadabullah, dan seterusnya, murka Allah, nggak usah. Cukup jawab dengan apa tadi? Wa'alaikum. Udah wa'alaikum. Wa'alaikum artinya apa? Kamu juga. Gitu. Celaka, binasa bagi engkau. Jawab, kamu juga. Wa'alaikum. Ini ilat. Disinilah kejelian Ibnu Abbas, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan lain-lain. Saya kira tidak banyak yang berpendapat seperti itu. Boleh kalau salamnya lengkap, salamnya benar, salamnya tidak diplesetkan. Artinya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Apa diteruskan warahmatullahi wabarakatuh, ya, maka boleh dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Nabi menyuruh waalaikum, ada ilatnya, ada alasannya. Nah, alasan itu hilang, maka hukum itu ikut hilang.
Bukankah kita tidak boleh mendoakan orang kafir? Yang tidak boleh mendoakan kebaikan untuk orang kafir adalah kebaikan akhirat. Kebaikan dunia boleh. Ya Allah, sembuhkan penyakit Pak pendeta ini, boleh nggak? Boleh. Ya Allah, lariskanlah dagangan Pak pastor ini, boleh nggak? Boleh. Kan kebaikan dunia. Ya. Ya Allah, selamatkan Pak pendeta itu nanti dari siksa kubur, boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, doa yang sia-sia. Masukkan Pak pendeta ini ke dalam surga, nggak boleh. Doa yang sia-sia itu kan kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat tidak boleh. Kebaikan dunia boleh. Kecuali doakan masuk Islam. Masuk Islam kan di dunia dulu, ya kan? Dapat hidayah. Kaum muslimin kebalikan. Kaum muslimin kebalikan. Bolehkah kita mendoakan buruk kepada sesama muslim? Boleh ketika ada sebab. Dia menghina sunnah misalnya, atau dia karena kebodohannya, ya, karena kebodohannya dia menghina sunnah, atau dia mendolimi kita. Dia mendolimi kita. Kita sakit, kita merasa terpukul, hancur hati kita, didolimi oleh si fulan. Kita doakan buruk dia. Boleh? Boleh. Keburukan apa? Keburukan apa? Keburukan dunia. Keburukan akhirat tidak boleh. Ya Allah, sakit hati saya, dizolimi oleh dia, ya Allah, hancurkan bisnisnya. Boleh. Dia telah mendolimi saya, ya Allah, hancurkan perniagaannya. Boleh. Bangkrutkan dagangannya karena dia mendolimi saya. Atau kita serahkan kepada Allah. Fakhudhu bima syi'ta, misalnya. Kalau dia betul-betul mendolimi aku, ya Allah, hukumlah, terserah engkau. Ya. Dia telah mendolimi saya, ya Allah, bantingkan dia ke jahanam. Boleh? Tidak boleh. Muslim, ya? Dianya muslim, ya? Jadi keburukan akhirat tidak boleh. Keburukan dunia paling seberapa, ya? Alah, paling berapa? Paling berapa tahun? Kalau keburukan akhirat kan mengerikan, berabad-abad. Inilah sesama muslim. Jadi marahan, saling mendoakan buruk, pukul-pukulan, bahkan bunuh-bunuhan, itu cuma di dunia. Kan dunia laibun walahun lah. Udah permainan senda gurau. Adapun nanti di akhirat, Masya Allah, saling mencintai, saling menyayangi. Wa naza'na minhum min ghillin. Allah cabut rasa iri. Iri itu kan keburukan yang paling ringan. Saya kira nggak ada manusia yang nggak punya iri. Ya, ya sedikit sekali lah. Abdullah bin Amr bin As saja mengaku nggak bisa. Ini yang aku nggak sanggup. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ketika mendengar si fulan ini, yang Abdullah bin Amr bin As bermalam 3 malam berturut-turut, awalnya bohong karena saya ada masalah dengan keluarga saya. Tujuannya kan ingin mengintip ibadahnya si fulan ini, karena dinyatakan sebagai calon penghuni surga 3 hari berturut-turut, dalam keadaan nenteng sendal, basah bekas wudu dan seterusnya. Belum tahu ceritanya. Ketika dilihat ibadahnya biasa-biasa saja, jujur Abdullah bin Amr bin As begini. Lalu ada apa keutamaan yang engkau miliki sehingga engkau dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pasti masuk surga?
Setelah dipikir-pikir akhirnya ketemu ya. Mungkin barangkali karena aku nggak pernah ada rasa sesuatu ketika Allah memberikan kebaikan, rizki, anak, pangkat, jabatan kepada tetanggaku, saudaraku, teman-temanku, nggak ada rasa apa-apa. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini yang aku tidak sanggup. Bahkan bukan aku, kami. Ini yang kami tidak sanggup. Berarti beliau mewakili mayoritas sahabat bahwa gak mungkin ada manusia gak punya rasa iri di hati ya, di hati. Nah, nanti di surga dicabut itu ya. Jadi ketika kita tahu tetangga kita surganya Firdaus taruhlah ya, jauh lebih tinggi dari kita, gak ada rasa iri, gak ada rasa iri, yang ada bersyukur ya. Alhamdulillah saya sudah masuk surga ya. Gak ada rasa iri. Kenapa surga saya kok tidak seperti dia ya? Perasaan dia dulu ibadahnya sholat aja di rumah mulu perasaannya. Saya jamaah terus, kenapa saya surganya di sini tinggian dia? Nggak ada perasaan seperti itu. Ya, yang ada bersyukur luar biasa sudah masuk surga dan senang gitu. Melihat saudaranya berada di surga yang lebih tinggi, kita senang, ikut bahagia. Ya, mungkin seperti seorang ibu yang melihat anaknya jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, jauh lebih terkenal sebagai dokter, sementara dia dokter biasa saja, sama-sama dokter. Saya kira nggak ada rasa iri seorang ibu terhadap anak, yang ada malah bangga, bahagia, ikut berbahagia. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Yang bukan ke anak kan ya hari ini mungkin ucapan saja ya, turut berbahagia ya. Ya. Datang ke pernikahannya mantan misalnya ya, ngomongnya apa? Ikut berbahagia ya. Padahal hancur bener hatinya itu ya. Kenapa nikah sama orang lain bukan sama saya? Padahal ngincar dari SD misalnya. Datang ke pernikahannya ngomong ikut berbahagia, kan bohong, maksain gitu ucapan itu ya. Irinya luar biasa, hancurnya luar biasa hatinya, tapi ucapannya ikut berbahagia. Nanti di surga tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Jadi mengucapkan ikut berbahagia memang betul-betul bahagia. Melihat tetangganya, temannya, teman dekatnya, saudaranya berada di surga yang jauh lebih tinggi. Nggak ada rasa iri. Ya. Satu lagi, Nabi melarang kita masuk masjid ikut sholat berjamaah. Melarang ya. Hanya berselisih para ulama, larangan haram apa makruh saja, kita nggak bahas. Nabi melarang kita masuk masjid ikut sholat berjamaah setelah kita makan bawang. Yang disebut oleh Nabi basol, bawang. Nabi nggak nyebut jengkol, pete, ngerokok, apalagi. Pokoknya makan durian yang bau-bau gitu. Nabi nggak nyebut. Yang disebut oleh Nabi cuman bawang. Bawang yang hari itu mungkin yang paling menyengat baunya. Kenapa? Ya tentu ada ilatnya. Kita harus paham ilat ini. Ilatnya adalah, alasannya adalah bau. Bukan bawangnya, tapi baunya. Seandainya antum habis makan bawang banyak dan antum punya cairan apa yang bisa menghilangkan bau itu, atau gosok gigi yang betul-betul bersih dan baunya hilang, padahal cuman 2 menit 3 menit yang lalu makan bawang, masalah ke masuk masjid? Ya nggak masalah, ya nggak masalah ya. Jangan antum pura-pura bodoh, saya nggak makan bawang, saya cuman makan jengkol sama pete doang. Ini pura-pura bodoh. Kan justru baunya bukan bawangnya. Itulah ilat ya.
Nabi kan langsung praktek begitu yang ada di hari itu. Nabi bicaranya tidak seperti orang-orang ahli hukum apalah ya. Jika kalian mulutnya bau, habis makan apapun yang bau, maka jangan masuk masjid. Nabi nggak bilang begitu. Yang ada di hari itu, ya sesuai dengan apa yang ada di hari itu. Dan inilah ilat. Dan antum tidak boleh salah faham. Oh, Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, itu ada ilatnya. Agar kita tidak sama dengan Yahudi Nasrani. Gitu. Jadi kalau hari ini Yahudi Nasrani pada berjenggot, kita balik, potong jenggot kita. Ini salah paham ya. Ada ilat, ada bukan ilat. Ini bukan ilat. Ini bukan ilat. Ya. Tentu perlu penalaran, perlu bimbingan para ulama, tidak boleh ngarang sendiri, sehingga kita tahu mana yang ilat, mana yang bukan ilat. Wallahu a'lam. Termasuk sumu li ru'yatihi wa aftidu li ru'yatihi ya. Puasalah kalian ketika melihat hilal dan akhiri puasa ketika kalian melihat hilal. Ini bukan ilat. Jadi betul-betul qat'i seperti itu. Ya. Artinya sampai hari kiamat untuk menentukan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal harus dengan melihat hilal. Kecuali satu Dzulhijjah, satu Muharram, satu Dzulqa'dah dan seterusnya, terserah. Enggak ada perintah Nabi melihat hilal. Gitu. Yang harus melihat hilal adalah satu Ramadan, satu Syawal. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.